Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu minggu keempat ini dengan pembahasan kitab Kaifa tutilu umrakal intaji. Terjemahan lepasnya, bagaimana memperpanjang usia produktif kita. Tapi dalam beberapa buku yang diterjemahkan, bagaimana mendapatkan pahala yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Kita sudah sampai ke bab ketiga, di bab ketiga. Bulan lalu kita membahas surat apa Bapak Ibu? Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas. Oke. Minggu ini dan hari ini kita baca satu pembahasan, satu topik terkait dengan al-istighfar al-mudha'af. Al-istighfar al-mudha'af, mohon ampunan yang berlipat ganda. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini didasarkan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu istighfar. Kemudian kita juga melakukan istighfar untuk orang-orang terdekat kita dan kaum muslimin secara umum. Ini menambah dan memperpanjang usia kita. Bapak dan Ibu, Syekh An-Nu'aim ini menjelaskan, akhil qari', hal targhabu fi an taksiba fil yaumil wahidi 'alal aqal 1,000,000 hasanah. Apakah kita ingin mendapatkan 1,000,000? Alf itu 1.000, miliun itu 1 juta. 1,000,000 maksudnya 1 M, Pak. Apakah ingin mendapatkan pahala kebaikan sejumlah 1 M? Ya. Mau tidak, kata beliau? Mau ya? Oke. Wa ma ra'yuka law karrarta dzalika aktsar min marrah. 1 kali doa saja kita akan mendapatkan pahala yang kita tidak bisa menghitungnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Caranya didasarkan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara, siapa yang beristighfar,
manistaghfara, siapa yang beristighfar, lil mu'minina walil mu'minat, untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, Allah mencatat untuk dia setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. La'alla basaruka wa dhihnuka yansarifu fi badi'il amr ila kalimati hasanah. Mungkin kita hanya bilang satu kebaikan aja. Di mana dapat pahala banyaknya, di mana Ustaz? Kata beliau, kalimat hasanah, satu kebaikan, fatusaghiril hasanat allati sataksibuha min hadzal du'a. Kita sangka satu kebaikan, setiap kita ini berdoa dapat satu kebaikan. Faminal ma'lumi anna adadal muslimin al-yawma fil alami yatajawazu 1.000.000.000 muslim. Saat ini, kata beliau, jumlah kaum muslimin di dunia ini lebih dari 1 M. Pemahaman hadisnya Bapak Ibu, kalau kita doakan satu, ya, doa satu kali saja, kita doa, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan kaum muslimat. Kan kita selalu doa gitu kan? Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Itu dapat satu kebaikan. Satu kebaikan setiap orang yang kita doakan. Masyarakat atau penduduk bumi saat ini, ya, lebih dari berapa Pak? Terakhir 7 miliar. 7 miliar. Nanti pada tahun 2030 diperkirakan 8 sampai 8,5 miliar. Dan yang beragama Islam itu lebih dari 1,8 miliar saat ini. Berarti kalau bapak dan ibu berdoa, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, ya, itu bapak dan ibu dapat doa paling kurang saat ini 1,8 miliar doa kebaikan. Padahal kita hanya gampang saja, dan itu sudah jadi rutinitas kita selama ini. Kan kalau untuk doa Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat yang sudah kita lakukan selama ini, mungkin kita sudah tahu, ya. Tapi sekarang mari kita resapi bahwa satu kali doa seperti itu kita mendapatkan paling tidak saat ini 1,8 M Pak kebaikan. Itu satu kali doa. Kalau 5 kali doa, setiap sholat kita doa Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat, kali 5 berapa itu Pak? Saya dan Bapak nggak bisa menghitungnya itu, ya, susah kita menghitungnya. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu pahalanya luar biasa sekali. Kan kalau kita berdoa, kalau kita sendiri beristighfar atau kita bertasbih, berapalah Bapak dan Ibu kuatnya? Iya kan? Sebentar kita udah ngantuk, sebentar kita udah ngelihat handphone, sebentar kita sudah ada keperluan lain. Caranya dalam waktu yang singkat udah baca doa ini, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita dapat pahala kebaikan sejumlah orang muslim dan orang mukmin yang ada di dunia saat ini. Kata beliau, apalagi kalau ada doanya minal ahya'i wal amwat. Apalagi kita doakan Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat
al-ahya minhum wal amwat, baik yang hidup atau yang mati, yang udah meninggal. Kita tidak bisa bayangkan Bapak dan Ibu berapa banyaknya itu. Dengan hanya sekali doa aja. Sama seperti yang kemarin. Karena ini mau bulan Ramadan, orang baca tilawah cepat-cepat, banyak-banyak baca. Kalau seandainya memang ingin didapatkan pahala huruf dan tilawah yang ada. Tapi Rasulullah kasih tips, cukup Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya dengan 1 khatam Quran. Doa Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat dapat paling kurang 1,8 M kebaikan. 1 kali doa. Kalau 5 kali doa silahkan dikalikan. Bapak dan Ibu, ini banyak dasarnya, ya, banyak dasarnya. Di antaranya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an. Ya. Tapi sebelumnya hal-hal sepele ini, ya, kita sudah disclaimer ya di awal pengajian membuka kitab ini, bahwa semua buku dan semua hadis yang dijelaskan dalam hadis ini semuanya hadisnya sahih. Ya. Ini fadail a'mal atau gimana Ustaz? Atau ini hanya awang-awang kita? Tidak. Ya. Ini udah disclaimer, ini buku. Ya. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayat qala al-Haythami fi Majma'iz Zawaid isnaduhu jayyid. Imam Haythami menjelaskan di dalam buku Majma' Az-Zawaid, sanadnya baik. Kemudian diteruskan juga oleh Imam Al-Manawi di dalam Faidul Qadir. Kemudian wa hassanahu Al-Albani fi Sahihi Al-Jami', ya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani di hadis kitab Sahih Al-Jami', hadis nomor 6026. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu saya ingatkan, hal-hal kecil yang kita lakukan itu sebenarnya kalau kita resapi dan kita ketahui dasarnya, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tentunya ini tidak menggampang-gampangkan masalah, ya. Ini tidak ke sana arahannya. Misalnya di dalam Ramadan kita disuruh banyak tilawah. Malas lah saya baca dari mana? Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas. Susah. Dengan Al-Ikhlas saja. Ya, bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya ada hal-hal kecil yang dalam keseharian kita, kalau kita tidak resapi itu, kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita resapi itu dan itu kita dasarkan dalam niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal kecil itu pahalanya di luar kemampuan kita menghitungnya. Di antaranya ini. Man istaghfara, siapa yang beristighfar lil mu'minina, untuk orang laki-laki yang beriman, walil mu'minati, untuk orang beriman yang perempuan, kataballahu lahu, Allah mencatat lahu, bagi orang yang berdoa itu, bikulli mu'minin wa mu'minah, setiap mukmin dan mukminat yang ada di muka bumi ini, hasanah, 1 kebaikan. Iya, dapat 1 kebaikan, tapi jumlahnya kan banyak, 1,8 M sekarang. Ya. Hadis ini, inna hadzal hadis yu'tina durusan katsiratan wa ahammuha, hadis yang singkat ini menjelaskan kepada kita banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, umqu rabitatil ukhuwatil imaniyati bainal muslimin.
Fal Islamu yahuthu kullal muslimina an yad'u ba'dahum li ba'din fi dhahril ghaib. Pelajaran yang pertama adalah betapa dalamnya hubungan antara kita dengan saudara kita yang muslim, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan saya dengan Bapak jangan hanya anggap perkenalan begitu saja. Oh, saya sudah kenal itu Ustaz Rijal dari Padang misalnya. Oh, saya kenal nih Pak Mugi dari sini. Jangan hanya sekedar di situ dipahaminya. Ya. Hubungan antara kaum muslimin dengan kaum muslimat, antara mukmin dan mukminat yang satu dengan yang lain itu lebih dari itu. Ya. Di antaranya terkait dengan doa tadi. Nanti kita akan lihat beberapa athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dalam Bapak hubungannya. Apa yang terjadi misalnya saat ini kaum muslimin yang ada di belahan dunia lain, misalnya mendapat musibah, misalnya perang misalnya, atau hal-hal lain misalnya, itu kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di sini itu kita merasakan bahwa mereka itu adalah bagian dari kita. Kenapa seperti itu? Karena kaum muslimin itu ibarat ini sudah sering kita bahaskan bahwa ibarat bangunan ini. Yang terjadi di sana itu bagian dari kita sebenarnya. Satu hal yang paling bisa kita lakukan adalah berdoa. Dan doa itu lebih awal kembali kebaikannya kepada kita. Untuk kita. Jadi kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin, amin, amin. Kan gitu biasa aja kita, santai aja kan kita biasanya. Itu sebenarnya Bapak Ibu, itu pahalanya luar biasa itu. 1,8 sekarang ini 1,8 M kebaikan yang pasti kita dapatkan. Ini jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katabad istilahnya Pak. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minah. Yang mencatat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita pahami ya enteng-entengnya doa doang, amin amin amin. Apalagi kan banyak kan kita kalau berdoa amin amin biasa saja kita. Tapi coba kita rasapi bahwa doa yang kita lakukan itu, doa yang kita panjatkan itu, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, itu doanya kembali kebaikannya kepada kita. Kita nggak ngira itu 1,8 M itu Pak kebaikannya doa itu sebentar. Apalagi tadi disebutkan al-ahya minhum wal amwat, baik yang telah meninggal atau yang masih hidup. Berapa jumlahnya? Dari dulu sampai sekarang kaum muslimin dan kaum mukminin dan mukminat kita nggak tahu. Di sisi Allah satu kebaikan itu tidak akan sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan mensia-siakan kebaikan orang yang telah berbuat baik. Ya. Yang kedua, pelajarannya, innalladzi yastahjizud du'a li nafsihi wa la yadhkur illa dzatahu wa yatanasa ikhwanahul muslimina insanun ananiyun qad harrama nafsahu min kathirin minal khairi wal hasanat. Orang yang hanya berdoa untuk dirinya dan dia tidak menyebut dalam doanya kecuali hanya untuk dirinya saja dan melupakan kawan-kawannya yang muslimin dan muslimat adalah orang yang sangat egois. Ruginya untuk dia. Qad harrama nafsahu, dia telah
bahasanya di sini harama ya. Harama itu dia tidak mendapatkan atau melarang dirinya. Dia tidak mau mendapatkan katsir minal khairi wal hasanat. Hanya dengan doa saja. Ya Allah, misalnya ampunilah saya ya Allah. Misalnya kita doa seperti itu. Ya Allah ampunilah anak istri saya ya Allah. Itu saja. Dia tidak lihat bahwa hidup ini lebih dari dia dan anak dan istrinya saja. Hidup ini lebih besar dari kita, anak kita, keluarga kita saja. Hidup ini global, Pak. Semuanya itu ladang kebaikan untuk kita. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita sendiri yang rugi. Jadi kalau kita tidak berdoa untuk orang lain, kita sendiri yang rugi. Nanti kita bacakan sebuah hadis ya. Hadis marfu ini ya. Yang ketiga, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi dhaminal ijabah minallahi ta'ala bi idnihi. Nah, ini juga cara Bapak dan Ibu. Orang yang berdoa untuk saudaranya muslim bi dhahril ghaib. Bi dhahril ghaib itu orang muslim itu nggak tahu. Saya doakan Pak Mugi misalnya, Pak Mugi nggak tahu saya ini berdoa untuk Pak Mugi. Ya, itu namanya dhahril ghaib. Di belakang dia, saya doakan Pak Yeye misalnya, Pak Yeye nggak tahu saya berdoa untuk Pak Yeye misalnya. Kemarin misalnya istri sakit misalnya. Yang lain kan berdoa, kan nggak tahu. Pahala itu kembalinya ke kita dulu Pak, sebelum ke istrinya Pak Yeye itu. Orang yang berdoa untuk saudaranya fi dhahril ghaib dhaminal ijabah, dipastikan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya. Ini kata buku ini dan berdasarkan hadis ini. Dhaminal ijabah minallahi ta'ala biiznillah, dengan izin Allah. Lamma rawahu Safwan, hadisnya diriwayatkan, dasarnya apa? Dasarnya hadis yang diriwayatkan dari Safwan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ada hadis diriwayatkan dari Safwan. Kata beliau, qadimtu Syam. Qadimtu Asyam. Saya pergi ke negara Syam. Syam itu sekarang Bapak Ibu 4 negara. Palestina, Lebanon, Yordania, apa satu lagi? Lupa saya. Syria. Ya. Syria, Lebanon. Apa tadi, Pak? Palestina, Yordania. 4. Qadimtu Syam. Saya pergi ke Syam. Fa'ataitu Abu Darda. Saya pergi ke menjumpai Abu Darda. Abu Darda yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Saya belum baca kisahnya kenapa beliau ini pindah ke kota Syam. Tapi kita pahami, setelah Rasulullah SAW meninggal, banyak sahabat itu yang bertebaran di muka bumi, Bapak. Ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi kemana-mana. Ceritanya, saya fa'ataitu Abu Darda fi manzilihi. Saya mendatangi Abu Darda di rumahnya. Kata siapa tadi? Kata Safwan. Falam ajidhu. Saya nggak menemukan dia. Saya tidak bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda nggak di rumah ketika itu. Wa wajadtu Ummad Darda. Tapi saya menemukan istrinya Abu Darda. Di sini sebenarnya artinya istri, tapi kalau arti dasarnya itu ibu. Ummu Darda itu istrinya Abu Darda, bukan maknya, ya. Istrinya Ummu Darda, begitu panggilan orang Arab biasanya. Faqalat aturidu al-hajja al-ama. Kata istrinya,
Abu Darda ini kepada Safwan, apakah kamu ingin melakukan atau melaksanakan atau berangkat haji tahun ini? Fakultu na'am, iya, saya akan berangkat haji dari Syam. Faqalat fad'ullaha lana bi khairin. Ya. Qalat fad'ullaha lana bi khairin. Tolong doakan ya untuk kami. Tolong doakan untuk kami. Jadi istrinya Abu Darda ini nitip doa Bapak Ibu ya. Ini juga dasar bagi orang kita saat ini yang mau berangkat ke Mekah dan mau berangkat umroh atau haji, nitip doa. Itu ada sunnahnya ya, ada sunnahnya, nitip doa. Tolong doakan kami. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena dulu Rasulullah pernah bersabda, da'watul mar'i al muslim, doa orang muslim itu li akhihi, untuk saudaranya, bi dhahril ghaib, bi dhahril ghaib, yang dia tidak tahu ya, mustajabah, itu kabul, mustajab. Jadi doa kita untuk saudara kita itu tidak tahu kita berdoa, insya Allah doa itu mustajab. Dan kita tidak tahu selama ini kesuksesan kita, keberkahan harta kita, keberkahan keluarga kita, mungkin saja hasil dari doa orang lain untuk kita. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu ya, apa yang kita miliki saat ini mungkin saudara kita sesama muslim itu punya andil, mungkin doa dia yang diterima, nggak tahu gitu. Karena mustajab dan bil dhahril ghaib, dia nggak tahu kita berdoa. Oleh karena itu, hidup ini adalah hidup yang sifatnya sosial, bukan seperti saya sampaikan di awal, bukan hanya sekedar kita dan keluarga kita, bukan. Hidup ini lebih dari itu. Kita tidak tahu kesuksesan kita saat ini, mungkin itu berkat doa orang lain, nggak tahu kita. Dianya dapat pahala, kitanya dapat doanya. Dan saya merasakan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasakan perjalanan selama ini, misalnya menuntut ilmu, studi, sekolah, saya yakin dan percaya itu adalah berkat doa orang lain juga, selain doa kita dan doa ibu kita. Oke. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Jadi setiap orang yang berdoa itu di samping dia, itu di samping kepalanya, malakun muwakkal, ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutus malaikat di samping orang yang berdoa itu. Kullama da'a li akhihi, setiap saudaranya itu berdoa untuk saudaranya yang lain, qalal malakul muwakkal amin walaka bimithlin. Jadi setiap kita berdoa untuk saudara kita yang lain, ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di samping kepala kita. Setiap kita berdoa, malaikat itu mengatakan amin walaka bimithl. Jadi didoakan, diaminkan oleh malaikat, Pak. Jadi doa kita untuk saudara kita diaminkan oleh malaikat, untuk saudara kita itu dan untuk kita. Walaka bimithl, kamu juga dapat hal yang serupa. Jadi kalau sudah dipastikan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa doa kita untuk saudara kita adalah mustajab,
Maka caranya adalah banyak doa untuk orang lain. Sesungguhnya ketika kita berdoa untuk orang lain, sesungguhnya itu adalah doa untuk diri kita. Dan pahalanya tadi sebanyak kaum muslimin yang ada di muka bumi. Kan gak susah, Pak. Susah gak sih doa Allahumma firil muslimin? Gak susah kan? Saya yakin itu gak susah. Gak susah itu, gampang itu. Oke. In kunta kayyisan fatinan wa aradta an tustajab da'watuka fala tad'u li nafsika fahasab. Kalau Anda adalah orang yang cerdas, katanya, maka jangan berdoa hanya untuk diri Anda saja, tapi doakanlah orang lain. Karena dengan berdoa untuk orang lain itu dijamin mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat yang mendoakan di samping kepala kita. Coba bayangkan Pak dan Ibu, kita lagi berdoa sendiri, ada di samping kita malaikat yang mendoakan. Mau kan kita berdoa? Pasti mau. Baik. Rawat Ummu Darda, ini masih terkait dengan ceritanya Ummu Darda. Ummu Darda ini maksudnya istrinya, ya, istrinya Abu Darda. Qalat, kana li Abi Darda sittuna wa thalathatu mi'atin khalilin. Abu Darda punya situna tu sittah situn 60, salatu mi'ah salas 3 mi'ah 100, 360. Jadi Abu Darda punya 360 khalil fillah. Dia punya 360 orang sahabat. Dia punya 360 orang kawan. Abu Darda ini. Yad'u lahum fis shalah. Abu Darda itu berdoa untuk kawan-kawannya yang 360 itu di setiap salatnya. Fakultu lahu fi dzalik, kata istrinya, innahu laisa rajulun yad'u li akhihi fil ghaib illa wakkalallahu bihi malakain yaqulani walaka bimithl afala arghabu an tad'u lil malaika. Kata istrinya, ngapain sih capek-capek, kata Ummu Darda ini kepada suaminya, punya kawan jumlahnya 360 orang, didoakan semua. Nanti ada ceritanya, semua namanya ditulis Pak, disenaraikan, ditulis namanya, kemudian didoain satu-satu. Ngapain capek-capek begitu, kata istri Abu Darda. Kata jawaban beliau, bukankah setiap kita yang berdoa itu, ya, ada 2 orang malaikat? Kalau di sini malaka ini, kalau tadi di hadis yang di atas 1 orang malaikat, kalau ini 2 orang malaikat, ya. Ada 2 orang malaikat yang mendoakan juga dan mengatakan walaka bimithl, ya. Semoga Anda juga dapat doa yang Anda panjatkan tersebut. Afala arghabu an tad'u al malaika. Siapa yang enggak mau didoakan oleh malaikat? Baik. Dalam hadis yang lain, dalam hadis mauquf yang lain, marfu ini ya. Innal 'abdal muslim liyaghfira lahu wa huwa na'im. Qala qultu wa kaifa dzak ya Abu Darda? Qala yaqumu akhuhu minal laili fayatahajjat fayad'u Allah fayastajibu lahu wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu. Mirip-mirip saja keterangannya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dulu para sahabat.
ya. Kita mungkin nggak perlu tulis, silakan cek HP masing-masing. Biasanya HP kita punya nomor kawan-kawan kita yang kita simpan, ya. Mungkin di handphone kita ada 500 nomor yang kita simpan, itulah kawan-kawan kita misalnya. Sunnahnya sahabat ini dibacain doanya satu-satu, didoain satu-satu. Oke lah, tidak usah muluk-muluk seperti itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mangga silakan dipraktekkan ya. Misalnya saya ingat Pak Yeye misalnya saya doain. Saya ingat Pak Mugim saya doain misalnya. Coba kita berbagi. Kita berbagi tapi untuk kita. Susahkah itu? Ibu-ibu bisa nggak, Bu? Bisa kan? Bisa. Gampang aja. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya saya simpulkan, yang pertama setiap doa itu tadi ya, doa kaum muslimin, doa secara umum ini maksudnya itu kita dapat pahala sejumlah kaum muslimin yang ada saat ini, atau kalau kita tambahkan yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Silakan praktekkan doa umum seperti itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu pahalanya 1,8 M saat ini. Kalau ditambahkan dengan yang meninggal enggak kehitung. Biarkan Allah menghitungnya. Itu bukan urusan kita. Yang kedua doa khusus ya, doa khusus. Kalau ada misalnya kita doakan para sahabat kita, para orang-orang dekat kita, para jamaah kita misalnya, dan yang lain-lain. Karena itu semua kembali kepada kita. Kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita tambahkan doa dengan untuk orang lain, berarti itu dhaman al-ijabah, dipastikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijabah doa itu seperti apa, Ustaz? Banyak diantaranya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Di antaranya ada 4. 1, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemungkinan lain misalnya dipending dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang lainnya, ini keterangan para ulama, keterangan ulama, kemungkinan lainnya nanti di akhirat dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan semua pahala dari doa-doa kita. Doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia. Ya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya hal-hal seperti ini sudah kita pahami. Tapi mari kita resapi, mari kita dasari semua amal-amal ibadah, tindak tanduk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat-riwayat dari para sahabat salafus saleh. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih ada yang ingin bertanya, tapi kayaknya kelihatannya sangat jelas disampaikan tadi bahwa mudah untuk kita laksanakan insyaallah dengan hanya mendoakan. Tapi yang jelas hati-hatian kita adalah jangan pernah berani mendoakan keburukan untuk orang lain. Karena tadi yang disampaikan ijabahnya untuk kita dulu sebelum untuk orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, ada yang ditanyakan barangkali? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kalau kita membaca surat Az-Zariyat bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu tiada lain adalah untuk beribadah. Tentunya ibadah yang diharapkan itu ibadah yang ikhlas. Tetapi kalau kita berorientasinya pahala,
apakah itu salah? Kemudian kalau kita juga baca surat Al-Fajr, bahwa yang akan dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang ridho. Mohon penjelasan. Iya. Silakan kita cek di dalam Al-Qur'an itu ada targhib, ada tarhib, ya. Silakan Bapak Ibu cek hadis-hadis dan banyak hadis dan banyak ayat, itu pasti semuanya diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah boleh kita berdoa ikhlas? Itu sudah barang tentu Bapak dan Ibu ya. Ikhlas itu sudah pasti. Karena syarat ibadah itu diterima kalau dua hal. Satu ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Itu sudah pasti itu ya. Oke, apakah boleh kita berdoa atau kita melakukan hal-hal yang lain, ibadah-ibadah yang lain, mendapatkan pahala? Memang seperti itu Pak. Kaum muslim, kita ini hidup diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, orang mukminat lahumul jannat, surga. Diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Banyak ayat ya. Misalnya di dalam ayat puasa saja misalnya, la'allakum tattaqun. La'alla itu kan mudah-mudahan nanti kamu dapat orang yang bertakwa. Itu kan iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita melakukan ibadah ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya seperti itu. Justru yang salah itu adalah perkataan sufi yang mengatakan saya ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ingin mendapatkan pahala Allah. Saya ini melakukan ibadah ini bukan karena takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu dari segi pemahamannya, tapi pada prakteknya kita ini di dalam Al-Qur'an semua amalan-amalan besar itu juga diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Tujuannya apa? Nanti kalau kamu lakukan ini, dapatnya ini. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita ini tidak masuk surga karena amalan kita, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, apakah mungkin dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin.